pagi Bu Wita. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu Wita hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar hari ini sehat. Bagaimana dengan Pak Tovan? Alhamdulillah. Gini Bu, jadi sebelumnya saya berterima kasih ya kepada Bu Wita telah meluangkan waktu untuk menanggapi kasus yang sudah saya berikan kepada Ibu. Ya. Iya Pak, ya. Ya Pak, saya juga terima kasih kembali atas undangan hari ini kita untuk berdiskusi, yaitu membahas tentang peningkatan 10 poin Pak. Di mana hal ini adalah suatu hal yang sangat prinsip Pak bagi saya sebagai seorang guru yang sudah mengajar kurang lebih selama 5 tahun Pak. Ini juga menyangkut integritas saya sebagai guru, juga menyangkut kepala sekolah kita, dan dari sisi sekolah kita juga Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi gini Bu ya, jadi di sini saya ingin menanyakan kepada Bu Wita selaku guru. Ibu kan sudah membaca kasus yang sudah saya berikan kan? Ya. Jadi saya ingin menanyakan keputusan seperti apa sih yang akan Bu Wita ambil jika menanggapi kasus seperti ini? Ya Pak, saya sudah membaca kasus yang diberikan sama Pak Tovan. Tanggapan saya yaitu menolak Pak untuk meningkatkan nilai murid sebesar 10 poin secara instan, karena menurut saya penilaian hasil belajar siswa dilakukan berdasarkan asesmen selama proses belajar mengajar Pak. Jadi berlangsung, jadi dari awal belajar sampai akhir pembelajaran itulah asesmen yang saya berikan Pak. Oh gitu ya. Baik Bu, terima kasih atas pendapatnya ya. Itu kan pendapat itu keputusan dari Bu Wita pribadi ya. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi, Ibu menolak untuk mengikuti apa yang dibilang kepala sekolah untuk menaikkan nilai siswa ya. Ya. Itu yang awal 70 jadi 80 itu ya. Ya. Jadi kalau seandainya kepala sekolah menanyakan kepada Ibu, alasan Bu Wita menolak itu apa? Dan kira-kira apa saran dari Ibu agar nilai anak-anak itu bisa naik dan akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri Bu, nantinya? Ya, menurut saya Pak ya ada cara lain untuk meningkatkan nilai siswa. Kalau saran saya selaku guru yang sudah mengajar kurang lebih 5 tahun, saya paham betul bagaimana karakter siswa-siswa kita di sini Pak. Jadi di sini tanpa mengurangi integritas sekolah kita, yaitu dengan melakukan kelas tambahan Pak, dan atau bimbingan belajar secara intens kepada siswa, kemudian dilakukan remedi Pak, agar mendongkrak nilai siswa tanpa harus menaikkan nilai 10 poin tadi itu Pak. Begitu Bu ya. Jadi Ibu tetap menolak Bu ya untuk meningkatkan nilai sebanyak 10 poin secara instan gitu ya Bu. Intinya seperti itu Bu ya. Intinya saya menolak Pak. Oh gitu. Jadi Ibu punya langkah-langkah ya nanti yang bisa diambil agar dari kelas 10 nilai-nilai itu bisa meningkat apabila dengan cara kita membuat kelas tambahan gitu ya Bu ya. Iya Pak. Baik. Tapi saya masih penasaran Ibu. Dengan keputusan Ibu yang Ibu buat tadi ya. Kenapa ya Ibu kok sangat menolak untuk menaikkan nilai siswa? Kan padahal kalau menurut saya sebagai guru dengan rasa kemanusiaan, rasa peduli kita, apalagi rasa sayang kita kepada murid ya, tidak salah menurut saya sih untuk menaikkan nilai mereka semua itu ya demi masa depan ya. Jadi yang nantinya juga kalau mereka keterima di perguruan tinggi negeri kan yang bagus nama sekolah kita juga Bu. Ya bukan gitu Pak, saya tetap menolak karena saya mengambil keputusan itu berdasarkan prinsip berbasis peraturan atau disebut rule based thinking, yang mengikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu menganggap jika Ibu melakukan itu berarti melanggar kode etik gitu Bu ya? Ya Pak. Oh baiklah Bu. Jadi keputusan Bu Wita yang diambil itu bersifat pribadi Bu ya. Jadi masing-masing seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini Bu, Ya. memutuskan sesuatu itu dengan memikirkan masa depan murid juga. Ya. Dan sekolah kita
berdasarkan prinsip berpikir rasa peduli, Bu. Karena dengan kepedulian kepada murid akan berdampak kepada kita selaku guru. Sekolah juga, ya kredibilitas sekolah. Nanti kalau nilainya bagus, rasa kepercayaan masyarakat itu tinggi kepada kita. Kalau menurut saya gitu sih, Bu. Ya, jadi benar kita berbeda, Bu ya. Iya, Pak. Namanya juga pendapat, Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya dalam situasi yang ini, jadi saya menyetujui keputusan kepala sekolah untuk menaikkan, Bu. Ya. Jadi memang sih di sini saya mengalami dilema gitu ya. Jadi dilema etika kita itu setelah saya ini nilai kebajikan yang mendasar yang bertentangan dengan rasa kasih sayang, keadilan, kebenaran, tanggung jawab, toleransi. Ya, jadi penghargaan akan hidup kita, Bu. Ya. Jadi dilema sekali buat saya. Jadi dilema ini membuat hati saya itu dilema jangka panjang, Bu. Ya, sebenarnya untuk murid-murid kita itu kan kita harus memberikan yang terbaik untuk masa depan, ya. Jadi saya melakukan ini jujur agar nilai murid itu mencukupi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, Bu. Ya. Jadi kalau jalur rapot kan ada yang NSPTN itu kan ada jalur rapot, ya langsung jalur tes itu ya seperti itu. Jadi kalau kita menaikkan 10 poin, insya Allah anak-anak bisa keterima nantinya, Bu. Akhirnya kalau semakin banyak siswa kita yang masuk ke perguruan tinggi negeri, dari kepercayaan masyarakat akan sekolah kita lebih tinggi juga. Jadi ya gitu, Bu ya, keputusan kita berbeda saat ini, Bu ya. Ya, jadi terima kasih sebelumnya, Bu, atas waktunya menanggapi kasus ini. Semoga kedepannya kita punya jalan keluar yang sama-sama, Bu ya. Jadi bisa klop kita ya. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan nilai siswa ya. Jadi bagaimana nantinya siswa kita itu banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, Pak, sama-sama. Terima kasih kembali, Pak, atas diskusi hari ini, Pak. Ya. Demikian hasil wawancara saya dengan teman sejawat, yaitu di sini saya mewawancarai Bu Wita tentang kasus 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.